Shalom, selamat malam, salve, perkenalkan nama saya Rosalina. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak semester 4. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai sejarah singkat Stasi Santo Ignatius Loyola, Kampung Baru yang bertepatan di Paroki Santa Teresa Delta Kapuas. Nah, pertama kali gereja Stasiun Kampung Baru berdiri pada tahun 1970. Dibangun oleh pastor misionaris bernama Rene Rossi. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai pastor paroki Sungai Ambawang dan Delta Kapuas. Ketua umatnya pada waktu itu ialah Bapak Long Akim. Pada tahun 1979, gereja yang sudah ada dipindahkan ke Panantikar dengan alasan tidak ada yang mengurusnya. Maka terpaksa umat yang sembahyang di rumah-rumah umat. Kehadiran ini umat terpaksa menjadikan gereja secara sederhana. Ketuanya pada waktu itu Bapak Ignatius Namhin. Tahun 1983, gereja sederhana tersebut dibongkar lagi dengan mendapat dana dari pastor Robert Capucin. Akhirnya berdirilah gereja dengan ukuran 5 kali 10 meter. Pada waktu itu pemimpin umat dipimpin oleh Bapak Ignatius Namhin dan gereja tersebut diberi nama pelindung Santo Ignatius. Tidak lama kemudian pemimpin umat diganti oleh Bapak Agustinus Adan sampai tahun 1997. Setelah itu, pada waktu tahun yang sama terjadi pergantian pengurus, maka yang terpilih adalah Bapak Marianus Heri sebagai ketua umat dan Bapak Haryadi Tikis sebagai pemimpin umat. Pada tahun 1998, umat mengalami peningkatan pesat, maka umat berkeinginan mendirikan gereja yang baru. Dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh umat untuk mengumpulkan dana seperti melakukan kegiatan gotong royong dan menanam padi. Hasil dari penanam padi yang pertama kali yaitu dari 2 kring yang telah dibagi oleh umat, ialah sebesar 240 kilo. Dan hasil padi hasil padi ini dipinjamkan kembali kepada umat dengan sistem peminjaman 50 kilo padi dan kembali 60 kilo padi. Pada tahun 2003, hasil padi yang ada tidak lagi dipinjamkan tetapi dijual kepada penguasa kampung dengan seharga Rp10.000. Hasil penjualan padi dikembalikan oleh umat pada tahun 2007. Gereja mendapatkan bantuan berupa SKT dan diuangkan menjadi 5.500.000. Bantuan tersebut berasal dari desa Kampung Baru. Uang yang sudah ada terkumpul berjumlah 19.750.000. Akhirnya pengurus gereja bersepakat membeli 2 kapling tanah dengan ukuran 20 x 30 meter dengan seharga 4.500.000. Dan sisa uang tersebut dibuat pondasi gereja. Tahun 2007 sampai 2011, kepengurusan umat mengalami pergantian kembali. Yang terpaksa dipilih yaitu Ibu Peter Nyalapon sebagai ketua umat dan Ibu Lina Iyong yang sebagai pemimpin umat. Program yang sudah ada dilanjutkan kembali oleh mereka seperti program menanam padi dan lainnya. Pada kepengurusan mereka juga mendapat bantuan dari Bapak Asyang awalnya berbentuk sak semen dan diuangkan menjadi 4.150.000. Dan uang dikembalikan lagi dengan umat. Tahun 2012, kepengurusan umat dipercayakan lagi kepada Bapak Marianus Heri sebagai ketua umat dan Bapak Petrus Willy sebagai pemimpin umat. Untuk melanjutkan pembangunan gereja maka berdirilah dibentuknya iuran wajib umat, yaitu iuran mandiri yang seharusnya diberikan kepada paroki, namun uang tersebut diminta umat untuk menjadi sebagai sumber dana pembangunan gereja. Usaha lain yang dilakukan oleh umat ialah membuat proposal kepada para donatur seperti Bapak Petrus Ahua, yang mana beliau adalah pengusaha sarang burung walet, Bapak Siswono selaku donatur yang membantu mengajukan proposal ke gereja Katedral Pontianak, lalu Bapak Hartono, Bapak Kasran, Bapak Ajitor, Bapak Ngawi, Bapak Tunggal, Bapak Paulus Tanjitor, Bapak